Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Ibu pada pelajaran kimia. Teori dan konsep larutan asam basa. Ciri-ciri larutan asam dan larutan basa. Untuk ciri-ciri larutan asam, diantaranya rasanya asam, pH-nya kurang dari 7, dapat merubah lakmus biru jadi merah, bersifat korosif, artinya merusak logam. Dan untuk ciri-ciri larutan basa, diantaranya adalah rasanya pahit, pH-nya lebih besar dari 7, dapat merubah lakmus merah jadi biru, dan bersifat kaustik, yang artinya merusak kulit. Contoh larutan asam dan larutan basa. Untuk contoh larutan asam, diantaranya ada air jeruk lemon, ada air asam jawa, kemudian larutan HCl, larutan CH3COH atau larutan asam cuka, yogurt, dan lain-lain. Dan untuk contoh senyawa basa, diantaranya terdapat pada sabun mandi cair, sabun cuci baju, deterjen, soda kue atau NaHCO3, yaitu natrium bikarbonat. Teori asam basa. 1. Teori Arrhenius. Asam adalah zat yang apabila dilarutkan ke dalam air menghasilkan ion H+. Contoh, HCl tambah H2O dihasilkan H+ tambah Cl-. Asam monoprotik. H2SO4 tambah H2O dihasilkan 2H+ tambah SO4 2-. Asam diprotik. Basa adalah zat yang apabila dilarutkan ke dalam air menghasilkan ion OH-. Contoh, NaOH tambah H2O dihasilkan Na+ tambah OH-. Basa monoprotik. BaOH 2 kali tambah H2O dihasilkan Ba2+ tambah 2OH-. Basa diprotik. 2. Teori Bronsted-Lowry. Konsep asam basa konjugasi atau pasangan. Asam adalah donor proton H+. Basa adalah akseptor proton H+. Contoh, HCl tambah H2O dihasilkan Cl- tambah H3O+. Kita lihat, HCl di reaktan, maka di produk jadi Cl-. Berarti HCl mendonorkan H+-nya kepada H2O, berarti dia asam. Asam pasangan pertama yang kita temukan dalam reaksi ini, maka kita namakan asam 1, HCl-nya. Setelah dia mendonorkan H+-nya, maka dia berubah jadi konjugasinya. Konjugasi dari asam adalah basa. Maka Cl- adalah basa 1. Untuk H2O, berarti dia basa 2 karena menggunakan atau akseptor proton, akseptor H+. Setelah dia menerima H+ dari kawan reaksinya, maka dia berubah jadi konjugasinya. H2O jadi H3O+. H2O sebagai basa 2 dan H3O+ sebagai asam 2. Untuk contoh yang kedua, NH3 tambah H2O dihasilkan NH4+ tambah OH-. NH3 sebagai basa X-nya dan NH4+ sebagai asam X-nya. H2O sebagai asam Y. OH- sebagai basa Y. CH3COH tambah HBr dihasilkan CH3COH2 tambah Br-. CH3COH sebagai basa X dan CH3COH2+ sebagai asam X, asam konjugasinya dari XX itu. HBr berarti sebagai asam Y dan Br- sebagai basa konjugasinya dari Y itu.
Senyawa amphoter adalah senyawa yang bisa bersifat asam donor H+, dan bisa bersifat basa akseptor H+, dan reaksinya disebut reaksi amfiprotik. Contoh, H2SO4 menjadi HSO4-, maka H2SO4 sebagai asamnya dan basa konjugasinya adalah HSO4-. Apabila HSO4- menjadi SO42-, maka HSO4- sebagai asamnya dan basa konjugasinya adalah SO42-. Maka di sini HSO4- bersifat amphoter. Dan untuk NH4+ menjadi NH3, berarti NH4+ sebagai asamnya dan basa konjugasinya adalah NH3. Andai NH3 menjadi NH2-, maka NH3 sebagai asamnya dan NH2- sebagai basa konjugasinya. Maka di sini NH3 bersifat amphoter. Teori Gilbert and Lewis. Asam adalah akseptor PeB atau pasangan elektron bebas, dan basa adalah donor PeB, pasangan elektron bebas. Contoh, NH3 ditambah BF3 dihasilkan NH3BF3. Kita lihat NH3 di sini ada punya pasangan elektron bebas di atom pusatnya, berarti dia mendonorkan pasangan elektron bebas untuk berikatan dengan BF3, dan BF3 menggunakan pasangan elektron bebas, maka BF3 sebagai asamnya dan NH3 sebagai basanya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sukses selalu untuk meraih cita-citamu ya nak.